Ini ada lagi profesor kimia dari Simon Bolivar University Venezuela, namanya Monica Crowther. Dia mengatakan atau dia menemukan bahwa gas air mata kadaluarsa itu lebih berbahaya daripada gas air mata yang belum kadaluarsa. Karena apa? Bisa berubah menjadi gas beracun namanya cyanida. Wow. Nah, cyanida itu kalau jumlahnya kecil, gas cyanida itu dapat larut dengan mudah oleh selaput lendir. Namun kalau misalnya terpapar banyak itu ya, itu bisa mengalami kesulitan menggunakan oksigen. Nah, ini organ-organ tubuh, maksudnya sel tubuh dan organ tubuh atau jaringan tubuh itu kesulitan menggunakan oksigen untuk menjalankan fungsinya. Dan apa? Akibatnya merusak berbagai organ tubuh. Nah, jika organ tubuh itu rusak, atau mungkin sel, jaringan, lalu organ kan urutannya begitu, itu rusak. Nah, kemana lagi kalau bukan kematian itu sebagai akibat dari adanya kerusakan itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah terdidik dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Suteki, kita mau bahas satu yang juga viral di pekan ini, yaitu tentang sujudnya polisi, ya. Dan juga tentang keterangan dari Mabes Prof terkait dengan tragedi Kanjuruhan ini. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat pihak kepolisian negara Republik Indonesia atau Polri ini kan sudah menegaskan Prof, bahwa korban tewas dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur itu akibat kekurangan oksigen, Prof. Itu keterangan resminya. Yeah. Bahkan ini Irjen Dedi Prasetyo itu mengatakan berdasarkan keterangan dari ahli kedokteran bahwa gas air mata itu tidak menyebabkan kematian. Saya kutip dari media, Prof, dari penjelasan para ahli dan dokter spesialis yang menangani para korban, baik korban yang meninggal dunia maupun korban yang luka, dari dokter spesialis penyakit dalam, penyakit paru, penyakit THT, dan juga spesialis penyakit mata, tidak satupun yang menyebutkan bahwa penyebab kematian adalah gas air mata. Penyebab kematian adalah kekurangan oksigen, kata Dedi Prasetyo. Dan Dedi mengatakan di stadion saat itu banyak orang berdesak-desakan. Hal inilah yang membuat banyak orang kekurangan oksigen hingga tewas. Itu kalau kita rangkum sebagian besar ya isi beritanya seperti itu, Prof. Yeah. Dari Mabes ini. Nah, tapi pada akhirnya Polri mengungkap alasan kematian korban Kanjuruhan itu tadi ya, kekurangan oksigen, bukan dikarenakan gas air mata. Nah, ada yang menarik, Prof. Irjen Dedi Prasetyo itu membawa 3 contoh gas air mata yang menjadi standar dari Brimo, ya, dan menjelaskan gas air mata itu tidaklah mematikan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana tanggapan Prof. Suteki terkait dengan pernyataan tersebut? Mengingat banyak juga yang justru istilahnya nggak suka dengan pernyataan dari Mabes ini, Bro. Iya. Wah, iya ya. Jadi prinsipnya beginilah, penggunaan gas air mata dalam tragedi Kanjuruhan itu kan mendapat sorotan yang tajam ya, terutama dari masyarakat umum. Dan juga kalau kita perhatikan, seperti yang video yang kita sudah tayangkan kemarin itu, penggunaan gas air mata itu kan dilarang oleh Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA itu. Nah, gas air mata itu kan sebenarnya punya kemampuan melumpuhkan. Jadi dampaknya bagi tubuh itu mulai dari sesak napas sampai pembengkakan. Ini juga jangan dikira pernyataan saya sendiri, tapi saya juga mendasarkan pada pernyataan pakar paru ya Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga itu bernama Dr. Isnin Anang Marhana. Dia menjelaskan bahwa gas air mata itu prinsipnya mengandung ini ya beberapa zat di situ, ada CN dan juga CS yang bertujuan melumpuhkan seseorang. Nah, kemampuan melumpuhkan manusia itu dikarenakan apa? Sifat gas air mata yang iritatif dan inflamatif. Ini
Di kedokteran kan jelas ya, jadi bisa menyebabkan iritasi dan juga bisa aja pembengkakan dan seterusnya itu. Betul. Nah selanjutnya Dokter Isni ini mengatakan bahwa gas air mata dapat memengaruhi kulit, mata, saluran pernapasan, pencernaan, tenggorokan, hingga aspek apa? Psikologi seseorang, Mas. Jadi gejalanya itu bisa saja ini kulit terasa seperti tersengat, kemudian muncul muncul gejala seperti flu, mual, muntah dan juga batuk. Bahkan dada itu kan terasa sesak karena apa? Istilah kedokteran itu mukosa saluran pernapasan mengalami pembengkakan atau inflamasi kan itu. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi keterangan ahli yang saya kira juga tidak diragukan ini, menurut saya tidak bisa ya dikatakan bahwa itu memang dikatakan kalau dikatakan gas air mata tidak menyebabkan kematian, memang tidak menyebabkan secara langsung. Nah, akibat apa? Karena kepanikan dan beberapa hal yang tadi menyebabkan itu kan akhirnya orang berdesak-desakan itu. Ini juga menjadi apa ya, menambah jadi satu faktor yang juga pemicu akhirnya mereka berdesakan. Terus apalagi kok pintu juga ada yang tidak bisa terbuka dan seterusnya. Nah, jadi ini tetap kalau menurut saya ada meskipun hubungannya itu tidak kausalitas ya, istilahnya itu cause and effect. Betul. Tapi ini dalam ilmu hukum disebut sebagai hubungan yang sifatnya itu hubungan pengaitan yang beberapa kali kita singgung namanya Surechnungsprinsip itu. Nah, jadi saya lebih percaya pada ahli-ahli yang artinya netral ya, bukan ahli yang kadang-kadang kita juga apa ya saya sendiri ya di bidang hukum kan ngerti ya, ahli ini tergantung siapa yang kadang-kadang itu meminta begitu itu ya, dan itu bukan rahasia umum, maksudnya bagaimana bisa menguatkan atau mungkin bahkan melemahkan suatu statement-statement itu semua bisa artinya seharusnya objektif tapi kadang-kadang juga tidak objektif. Ya. Dan itu lumrah sekali ya di bidang hukum. Oh, lumrah sekali. Apalagi kita di industri hukum itu suatu hal yang saya kira tidak aneh begitu. Iya. Oke. Baik, Prof, keterangan terbaru kan Polri juga mengakui kalau gas air mata yang digunakan itu kadaluarsa. Iya kan? Apakah gas air mata itu tetap berbahaya dan menyalahi hukum meski kadaluarsa, Prof? Gimana dalam pandangan jenengan? Nah, ini juga kita harus merujuk ahli juga, ya kan? Ahli yang saya pikir juga netral ya, dalam hal ini tidak sedang dipakai oleh pihak tertentu manapun gitu. Menanggapi hal itu, saya kembali ke tadi ada pendapat Profesor Freddy Kurniawan. Nah, ini pakar kimia dari Institut Teknologi 10 November atau kita sebut dengan ITS itu. Dia mengatakan begini, gas air mata tetap berbahaya meskipun itu kadaluarsa dan kemampuannya, tapi kemampuannya itu tetap akan terjadi. Jadi tetap ada efek yang bisa ditimbulkan. Nah, bahan kimia tetap berbahaya meskipun itu kadaluarsa gitu ya. Mungkin bisa dikatakan menurun. Ya, bisa menurun dalam membuat iritasi atau mungkin dikatakan bisa semakin apa? Tapi juga bisa dikatakan semakin mematikan, Mas. Karena kita tidak tahu berubah jadi senyawa apa ketika sudah kadaluarsa itu kan itu. Bisa jadi seseorang yang terpapar itu justru keracunan. Misalnya dibuktikan dari beberapa mungkin otopsi atau pemeriksaan terhadap korban itu kan ada fakta fisik mayatnya itu kan membiru tuh ya. Membiru itu biasanya kan bisa disebabkan karena keracunan atau mungkin juga karena keinjek-injek dan seterusnya. Itu bisa aja. Nah, ini ada lagi Profesor Kimia dari Simon Bolivar University Venezuela, namanya Monica Crowther. Dia mengatakan atau dia menemukan bahwa gas air mata kadaluarsa itu lebih berbahaya daripada gas air mata yang belum kadaluarsa. Karena apa? Bisa berubah menjadi gas beracun namanya sianida. Wow. Nah, sianida itu kalau jumlahnya kecil, gas sianida itu dapat larut dengan mudah oleh selaput lendir. Namun kalau misalnya terpapar banyak gitu ya, itu bisa
mengalami kesulitan menggunakan oksigen. Ini organ-organ tubuh, maksudnya sel tubuh dan organ tubuh atau jaringan tubuh itu kesulitan menggunakan oksigen untuk menjalankan fungsinya. Dan apa? Akibatnya merusak berbagai organ tubuh. Nah, jika organ tubuh itu rusak, atau mungkin sel, jaringan, lalu organ, kan urutannya begitu, itu rusak. Nah, kemana lagi kalau bukan kematian itu sebagai akibat dari adanya kerusakan itu, gitu. Oke. Malah lebih ngeri ya, Prof. Iya, itu bisa menjadi cyanida tadi. Ini pakar ya yang bicara juga, bukan orang abal-abal ini. Profesor kimia dari Simon Bolivar University, Venezuela. Nah, gitu. Prof, baru-baru ini kan di Malang juga melakukan sujud massal, Prof. Ya. Dan aksi ini dilakukan di halaman Mapolresta Malang. Beragam media ya, yang saya kutip dari banyak keterangan media itu kan katanya rasa simpati sekaligus permintaan maaf kepada para korban dari tragedi Kanjuruhan. Iya. Menurut jenengan, apakah memang apa akan berpengaruh gitu dengan korban-korban dan kasus-kasus yang terjadi di Kanjuruhan terkait dengan proses hukum, atau mungkin ini sekedar untuk kredibilitas atau apa gimana? Ya, kalau kita lihat faktanya kan memang di medsos juga ada akun Polresta Malang Kota itu ya, kan memuat foto dan juga video anggota Polri bersujud di halaman Mapolresta Malang ya. Malang Kota ya. Itu diunggah pada Senin 10 Oktober 2022. Itu ya dikatakan ada ratusan polisi lah ya melakukan apa namanya itu? Ya sikap atau apa ya, lebih baik ke tindakan melakukan sujud. Nah, sujudnya itu tentu kan sujudnya bukan sujud syukur kan, tapi sujudnya sujud keprihatinan. Cuma dalam hal ini ya mungkin diksinya apa ya, sujud itu kan bisa dimaknai berbagai macam. Tapi ini tampaknya kalau kita perhatikan dari caption di unggahan itu kan bukan sujud syukur tapi sujud permintaan maaf ya. Jadi di unggahan itu dikatakan kami bersujud dan bersimpuh. Nah ini, memohon ampunanmu ya Rob. Jadi sujudnya itu memohon ampunan kepada Allah, ya, mengaturkan maaf kepada korban dan keluarganya, serta seluruh Aremania dan Aremanita namanya ya. Seraya memanjatkan doa agar situasi Kamtibmas kembali kondusif, kabulkan doa kami ya Rob. Nah ini jadi sujudnya itu sujud memohon maaf kepada Allah, sekaligus juga itu sebagai rasa ungkapan permintaan maaf juga kepada para keluarga korban, sujud juga korbannya itu sendiri. Nah, simbol-simbol permintaan maaf ini sebenarnya oleh polisi itu bukan hanya terjadi di tempat kita kemarin, tapi sebelumnya kita juga saksikan respon polisi Amerika Serikat ya, yaitu meminta maaf atas kematian George Floyd, ya, seorang warga kulit hitam, ya, dengan cara bukan bersujud tapi berlutut. Gitu ya. Berlutut ini kan cara-cara saja yang berbeda. Nah, tapi yang kita petik dari situ itu tidak cukup sampai di situ ternyata, Mas. Jadi tidak cukup dengan berlutut, tapi tindakan selanjutnya oleh pemerintah setempat itu yaitu di Minneapolis ya. Pelaku seorang polisi itu bernama Chauvin ya, itu dipecat dan juga dijatuhi hukuman penjara selama 22 tahun dan 6 bulan kurungan. Itu sekitar di tahun 2020. Nah, menurut saya apapun bentuk permintaan maaf dari polisi ini saya kira menjadi sangat penting lah ya. Karena apa? Masyarakat sekarang ya, terutama masyarakat Malang dan khususnya juga masyarakat di Indonesia itu kan masih mengalami luka batin ya. Ya setelah tahu ya ada sekitar berapa itu Mas kemarin 131 orang ya yang meninggal dunia itu. Nah, dengan
simbol ya sujud itu diharapkan apa? Itu bisa meyakinkan kepada publik bahwa polisi itu sungguh-sungguh ingin meminta maaf dan sekaligus memberikan penawar lah ya atas luka itu. Namun perlu diingat di sini, Mas, sujud permintaan maaf yang dilakukan oleh polisi itu masih sebatas moral etik. Bukan penyelesaian di ranah hukum. Nah, itu yang harus kita catat di sini. Saya tetap mendesak Polri dan juga Presiden itu untuk secara tuntas ya segera menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan prinsip due process of law ya, dengan saya kira sudah dibentuk juga tim kan ya, ada tim gabungan independen pencari fakta. Nah, ini harus betul-betul secara objektif mengungkap ya kasus ini secara transparan, profesional gitulah ya. Yang salah harus dihukum berat. Ya, seperti tadi kita bercermin di Amerika Serikat itu, yang salah dipecat dan juga dipidana. Apa? Supaya kejadian semacam ini tidak terulang kembali. Oke, baik. Artinya nggak cukup ya, Prof ya, setuju dengan Prof. Tidak cukup. Ya, tidak cukup di situ. Iya. Tapi Prof, kalau kita melihat pola-pola instruksi di tubuh Polri, gitu kan, aparat itu kan seringkali menerjemahkan perintah amankan ya, diksi amankan dari atasan itu dengan presi untuk mencapai keamanan. Apakah dalam belum lagi kalau ada kata bereskan, itu nggak bisa habis itu, Bro. Yang jenengan lihat dalam tragedi ini kan semacam bisa dibilang, apakah bisa dibilang semacam ujian besar dalam penegakan hukum dan moral aparat dan pemerintah di Indonesia, Bro? Kita tahu ada Perkap nomor 14 tahun 2011, Mas, tentang kode etik profesi Polri. Kemarin juga tahu saya sudah ada perubahan ya di tahun 2021 atau 2022 itu, tapi ada beberapa prinsip yang masih sama di situ. Nah, di situ kan diatur tentang norma-norma, aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan polisi dalam ya menjalankan tugasnya itu. Ada yang diwajibkan, ada yang dilarang, patut atau tidak patut, yang itu sangat mungkin dilakukan oleh anggota polisi dalam menjalankan wewenang, tugas dan juga tanggung jawab jabatan itu. Nah, di pasal 7 ayat 1 peraturan ini ya itu juga disebutkan ya polisi itu wajib setia pada Polri sebagai bidang pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi, ada ini di Polri ada tribrata, ada catur prastya lah ya. Lalu juga menjaga, meningkatkan citra, soliditas, reputasi, kehormatan, dan juga menjalankan tugas secara proporsional dan profesional serta prosedural. Nah, bahkan di ayat 3 ini disebutkan bahwa ini, Mas, setiap anggota polisi yang berkedudukan sebagai bawahan itu wajib apa, Mas? Menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Nah, kalau kembali ke pertanyaan tadi, perintah amankan atau mungkin ya, tadi saya katakan lebih keras lagi bereskan misalnya. Bereskan, ya. Yang diperintahkan oleh komandan atau atasan itu bisa kadang-kadang di lapangan dimaknai tersendiri oleh bawahan. Betul. Itu memang semua tergantung dari kebiasaan di korpsnya itu bagaimana gitu. Nah, misalnya kalau yang Sambo itu kan malah dimatikan. Iya, itu kan tembak woi. Nah, tembak itu bisa tembak kaki, tangan, atau mungkin juga tembak membunuh, itu kan sangat mungkin itu loh. Jadi namanya tembak dengan pistol senjata dengan peluru tajam itu kan kemungkinan bisa saja terbunuh kan yang ditembak itu. Nah, ini maksud saya di situ kadang dimaknai berbeda atau mungkin dimaknai ekstensif ya, lebih luas atau lebih tidak lebih rendah, tapi justru bisa dimaknai lebih tinggi atau mungkin bisa dikatakan terjadi kesalahan memaknai perintah itu. Nah, itu memang kadang-kadang atasan juga mencari titik aman saja. Loh, saya kan hanya merintahkan menembak. Artinya apa? Mungkin hanya melumpuhkan, tapi tembak juga tadi dimaknai untuk dilakukan tindakan yang bisa mematikan. Nah, itu tadi saya katakan di lapangan itu polisi bertugas, yang bertugas itu bisa saja
melakukan tindakan yang berlebihan dan cenderung represif tadi. Atau mungkin penggunaan kekerasan yang menyimpang dari tadi SOP atau prosedur dan seterusnya. Nah, lalu siapa yang perlu disalahkan di sini? Nah, ketika perintah itu tidak jelas dan juga tegas, maka atasan itu harus bertanggung jawab atas tindakan yang represif berlebihan itu. Apalagi kok itu mestinya dilarang, ya, mau bawa di stadion kalau menurut FIFA itu kan tidak boleh ya, membawa saja tidak boleh, apalagi kalau misalnya digunakan. Dan itu berarti juga berpotensi menimbulkan kerugian jiwa maupun harta. Nah, tragedi Kanjuruhan ini bisa disebut sebagai tragedi kemanusiaan yang disebabkan menurut saya ini ya, oleh karena kelalaian petugas. Itu berarti bisa panitia dan juga aparat penegak hukum. Karena apa? Tidak mampu melayani, mengayomi, dan menjaga keamanan warga, terutama supporter yang jumlahnya itu kan puluhan ribu ya Mas ya. Itu kan kalau nggak salah nyampe berapa itu? 40 ya. Ada sekitar ya beberapa puluh ribu itu. Nah, ketika itu maksudnya itu tidak mampu memberikan pelayanan pengamanan itu ketika apa? Terjadi situasi darurat. Nah, sementara kan kita tahu ya di era yang serba modern ini harus orang petugas itu kan harus taat SOP, disiplin, betul nggak? Profesionalitas, asasnya kan begitu, proporsionalitas. Itu yang justru diutamakan untuk menunjang tugas dan juga tanggung jawabnya itu. Nah, tapi saya lihat kok sayang sekali ya, justru yang ditunjukkan itu justru perilaku atau tindakan-tindakan yang sebaliknya itu. Nah, khususnya aparat penegak hukum, polisi itu ketika melakukan tindakan kelalaian dan tidak taat asas terhadap norma umum tentang penyelenggaraan event yang tadi kita sebut dengan oleh FIFA itu, saya kira memang harus ada tindakan yang tegas. Kalau soal ini apakah ujian berat, ya memang ini ujian berat. Tapi kita juga lihat ujian yang diberikan oleh Allah kepada polisi itu kan sudah berulang kali, ya enggak? Ujian demi ujian itu sudah dialami Polri belakangan ini. Tapi kita kok lihat mengapa seolah terkesan ujian dalam penegakan hukum ini tidak mampu memberikan pelajaran yang berharga bagi Polri. Nah, menurut saya memang saya bolak-balik mengatakan ini harus ada revolusi akhlak dan juga restorasi kepemimpinan Polri. Bahkan menurut saya ini harus ada restorasi kepemimpinan secara nasional. Saya kira itu kata kuncinya. Luar biasa. Oke, terima kasih Profesor Teki. Terima kasih juga Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan terakhir ya di topik penjelasan Mabes Polri yang justru kalau kita lihat memancing kegeraman masyarakat. Ya sekali lagi saya tekankan ya, memang tidak secara langsung ya. Jadi gas air mata itu menyebabkan orang mati, tetapi tadi saya katakan ini ada hubungan sifatnya pengaitan, bukan cause and effect. Jadi karena orang panik kemudian lari, pintu terkunci, tertutup atau tidak bisa leluasa untuk keluar dari stadion, akhirnya terinjak-injak dan macam-macam. Tapi dari sisi gas air mata tadi itu juga kan yang kadaluarsa itu justru itu lebih berbahaya karena bisa berubah menjadi gas yang bernama sianida itu dan berpotensi untuk apa? Menimbulkan keracunan bagi tubuh manusia. Oke. Baik, terima kasih Prof. Suteki. Terima kasih juga Puan dan Tuan semua. Ya, tetap stay tune terus di channel Prof. Suteki dan jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe channel ini karena kita akan senantiasa menghadirkan dan mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.